Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisika Teknik, yaitu mengenai medan listrik yang diampu oleh Bapak Sarwo Pranoto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Khurunisa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Langsung saja untuk yang pertama, pengertian medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N/C atau dibaca Newton per Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tidak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam waktu konduktor. Temperatur pada setiap titik di dalam sebuah ruangan memiliki suatu nilai tertentu dan terbatas. Kita dapat mengukur temperatur di sembarang titik dengan cara melakukan sebuah termometer di titik tersebut. Kita menyebut distribusi nilai pengukuran temperatur sebagai medan temperatur. Jika suatu titik diletakkan muatan listrik, muatan lain pada setiap titik di sekeliling muatan tadi mengalami gaya listrik. Dengan kata lain, pada setiap muatan terdapat medan listrik. Seperti gravitasi, medan listrik adalah medan gaya, sehingga medan listrik merupakan medan vektor. Kub medan listrik di suatu titik diartikan sebagai gaya yang dialami oleh satu satuan muatan positif bila diletakkan pada titik tersebut. Medan listrik dipengaruhi oleh jarak atau R. Semakin jauh jarak suatu titik dari muatan sumber atau Q, maka medan listrik atau E dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitu juga sebaliknya, sehingga kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dengan muatannya. Sedangkan pusat muatan sumber, maka semakin besar pula medan listriknya. Sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Garis medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke negatif atau elektron. Jadi, untuk muatan positif, arah garis medan listriknya mengarah keluar dari muatannya. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis medan listriknya mengarah masuk ke muatannya. Yang adalah garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Setiap garis memiliki jalur lintasnya masing-masing. Yang ketiga, semakin rapat garisnya menunjukkan medan listrik yang semakin kuat. Kuat lemahnya medan listrik suatu muatan listrik dapat ditunjukkan dengan rapat atau tidaknya garis medan listrik. Jadi, untuk medan listrik yang kuat perlu digambarkan dengan garis medan listrik yang rapat. Sedangkan untuk medan listrik yang lemah digambarkan dengan garis medan listrik yang renggang. Distribusi muatan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik. Bahkan oleh distribusi muatan listrik, baik yang diskrit maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya, kumpulan titik-titik muatan, kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga, lingkaran kawat, platelet berhingga atau tak berhingga, cakram tipis dan cincin, hingga bentuk-bentuk lain. Rumus matematika untuk medan listrik dapat ditemukan melalui hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan. Menurut samaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya.
maka medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. Komponen medan listrik ada 4. Yang pertama, gaya listrik, yaitu interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan. Arah medan listrik, yaitu poros yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan. Yang ketiga, intensitas atau magnitude, yaitu ukuran vektor yang mewakilkan suatu bidang. Yang keempat, garis medan listrik atau garis khayal, yaitu garis yang terbentuk dan mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan. Dalam kehidupan sehari-hari, medan listrik ini dimanfaatkan dalam pembuatan penangkal petir. Biasanya, alat penangkal petir diletakkan pada atap gedung tinggi, karena gedung tinggi berpotensi untuk tersambar petir. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ujung penangkal petir. Untuk rumus medan listrik, jika diketahui rumus gaya kolom antara muatan sumber dengan muatan uji adalah E sama dengan F per Q sama dengan K dikalikan Q kali Q per R kuadrat per Q sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Maka rumusnya menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat dengan keterangan E sebagai kuat medan listrik persatuan Newton per kolom, Q sebagai muatan sumber persatuan kolom, Q sebagai muatan uji persatuan kolom, R sebagai jarak muatan uji dengan sumber persatuan meter, K sebagai konstansa kesetaraan gaya listrik, satuan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali Siemen 2. Untuk contoh soal, yang pertama, sebuah muatan uji yang positif 25 dikali 10 pangkat 5 kolom diletakkan pada sebuah medan listrik. Jika gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Dari soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa diketahui F atau gaya sama dengan 0,5 Newton, sedangkan muatan uji adalah positif, yaitu 25 dikali 10 pangkat 5 kolom. Dari pernyataan yang telah diketahui, dapat disimpulkan dari pertanyaan yaitu menanyakan berapa medan listrik. Jawabannya adalah E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,5 dibagi 25 dikali 10 pangkat 5 kolom. E sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 25 sama dengan 2000 Newton per kolom. Contoh soal yang kedua. Kuat medan listrik di titik A yang berjarak 60 cm dari sebuah muatan titik terbesar 8 mikrokolom adalah. Dari soal diketahui muatan uji 40 mikrokolom sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 kolom. R yaitu jarak sama dengan 60 cm. Karena R di sini harus dinyatakan dalam meter sehingga bentuknya menjadi 6 dikali 10 pangkat min 1 meter dan ditanyakan medan listrik. Maka pembahasan seperti berikut. E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9
dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 36 dikali 10 pangkat negatif 2. Dan jawabannya adalah E sama dengan 10 pangkat 6 N per J atau Newton per Coulomb. For closing statement, two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe. There are only two ways to live your life. One is still nothing is a miracle, the nothing is still everything is a miracle. If you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.